Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Simak baik-baik ya. Di alam semesta ini kita dapat menjumpai berbagai jenis materi. Berdasarkan komposisinya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa, sedangkan campuran dapat dibedakan menjadi campuran heterogen dan campuran homogen. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Sebagai contohnya, sebongkah emas apabila dibagi terus sampai menjadi bagian yang terkecil akan tetap menjadi atom emas. Para ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai abad ke-20. Unsur di alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Selain itu, masih ada juga unsur yang bersifat semi-logam. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Simbol ini dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur. Simbol yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacobs Berzelius. Bagian terkecil dari unsur disebut atom. Dua atom atau lebih bergabung membentuk molekul. Molekul merupakan bagian kecil dari suatu senyawa, dan senyawa terdiri dari dua unsur atau lebih. Jadi, senyawa bisa diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen berwujud gas. Beberapa contoh senyawa yang lainnya beserta rumus kimia dan unsur penyusunnya dapat kalian perhatikan pada bagian berikut. Selanjutnya adalah campuran. Campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Secara garis besar, campuran dibagi menjadi dua, yakni campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang tak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya adalah saat kalian melarutkan gula di dalam air. Saat sudah menjadi larutan gula, maka kalian sudah tidak dapat membedakan zat-zat penyusunnya. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang masih dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya adalah ketika kita melarutkan pasir di dalam air, maka kalian masih dapat membedakan air serta pasir yang terlarut di dalamnya. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa contoh campuran homogen adalah larutan. Pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai berbagai jenis larutan asam yang banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Cirinya adalah rasanya asam, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, tetapi dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, yakni menimbulkan hujan es. Lalu ada larutan basa. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: mempunyai rasa agak pahit, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakannya dengan menggunakan indikator. Indikator yakni suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Indikator alami ini akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Beberapa contoh tumbuhan ini adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah,
kubis ungu, dan bunga sepatu. Indikator buatan merupakan indikator yang dibuat oleh manusia. Salah satu contohnya adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yakni lakmus biru dan lakmus merah. Kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam, dan lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Selanjutnya adalah larutan garam. Garam diperoleh dari reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau natrium klorida. Demikian tadi penjelasan tentang unsur, senyawa, dan campuran. Semoga semakin menambah pengetahuan dan pemahaman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.